Assalamualaikum. Hey guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Bikin telur asin rendang dong bun. Ini dia guys, telur asin dengan bumbu rendang. Ada yang suka nggak nih? Oke, yang penasaran yuk langsung saja diikuti videonya hingga selesai. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 15 butir telur mentah, dan ini saya menggunakan telur bebek ya. Sebelum diolah, rendam telur di dalam baskom dengan secukupnya air seperti ini. Nah, jika semua telurnya itu tenggelam begini, artinya telurnya itu masih bagus dan layak untuk dijadikan telur asin. Oke. Selanjutnya, gosok telur menggunakan sikat atau amplas seperti ini. Dengan begitu pori-pori telurnya itu bisa lebih terbuka dan nantinya bumbu dan garamnya itu juga bisa lebih mudah meresap. Oke, setelah diamplas dan dicuci bersih, sisihkan. Siapkan juga 500 gram bumbu rendang siap pakai seperti ini. Dan ini saya menggunakan sekitar 10 sampai dengan 12 cc bumbu rendang instan kemasan kecil seperti ini. Untuk merek bumbu rendang instannya itu sesuai selera saja. Atau bahkan kalau mau lebih ribet dan lebih ngoyo gitu, kita bisa membuat bumbu rendang sendiri seperti ini ya. Dan untuk cara membuatnya yaitu 200 gram atau sekitar 25 siung bawang merah, 1 bonggol atau sekitar 6 siung bawang putih, 5 butir kemiri, 3 sendok makan ketumbar, 3 jempol jahe, 1 sendok teh jinten, 3 batang serai yang diambil bagian putihnya, 1 butir pala, 5 butir cengkeh, dan 300 gram cabai merah. Ulek atau blender bumbu hingga halus seperti ini. Dan selanjutnya tumis. Caranya panaskan secukupnya minyak goreng atau kira-kira itu sekitar setengah gelas. Kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tambahkan 4 lembar daun salam, 1 sendok teh bubuk kunyit, 1 sendok teh merica bubuk. Aduk hingga rata. Jangan lupa tambahkan juga 1 sendok teh garam halus dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Masak bumbu rendang dengan menggunakan api sedang agak kecil hingga bumbu harum dan matang. Durasinya itu sekitar 30 menit tergantung dengan tingkat panas kompor masing-masing. Nah, setelah bumbu matang dan berminyak begini, segera matikan api kompor dan biarkan hingga bumbu dingin. Setelah dingin, sekarang bumbu rendang siap digunakan. Jadi untuk pembuatan telur asin rendang ini, bumbunya itu bisa membuat sendiri seperti ini atau menggunakan bumbu instan siap pakai seperti ini ya guys. Silahkan dipilih sesuai selera saja. Catat. Selanjutnya siapkan juga 500 gram abu sekam atau abu gosok seperti ini, atau menggunakan batu bata merah yang ditumbuk halus juga boleh. Lalu 250 gram garam halus. Nah, jika semua bahan sudah siap, selanjutnya waktunya dieksekusi. Masukkan bumbu rendang, kemudian garam halus, lalu abu sekam. Aduk rata. Tuangkan secukupnya air hingga menjadi adonan yang agak lembek. Untuk takaran airnya itu sekitar 500 ml atau kira-kira itu cukup 2 gelas saja. Oke, seperti ini guys teksturnya. Setelah itu baluri telur dengan adonan bumbu dan abu gosok yang sudah dibuat tadi. Balut secara merata sambil dikepal-kepal. Dan ini dia guys hasilnya. Lakukan sisanya hingga habis.
Nah seperti ini guys hasilnya. Terakhir simpan telur dalam wadah tertutup atau toples seperti ini. Tutup rapat dan peram selama sekitar 12 hari atau sampai dengan 21 hari sesuai dengan tingkat keasinan yang diinginkan. Dan 3 minggu kemudian, nah ini dia guys hasilnya. Sekarang bersihkan telur. Kemudian cuci hingga bersih. Nah, untuk memastikan apakah telurnya itu bagus atau tidak, di tahap ini kita bisa menerawangnya dengan menggunakan senter HP seperti ini. Jika telurnya itu terlihat kuning cantik dan tidak ada bercak hitamnya begini, artinya telurnya itu masih bagus dan layak makan. Selanjutnya, siapkan panci, kemudian masukkan secukupnya air. Dan rebus telur asin dengan jumlah sesuai selera. Pastikan telurnya itu dalam kondisi terendam ya. Oke, tutup. Rebus dengan menggunakan api kecil selama 2 jam agar telur asinnya itu bisa matang sempurna dan awet lebih lama. 2 jam kemudian, nah ini dia guys hasilnya. Segera angkat dan diamkan hingga dingin. By the way, yang 4 butir ini tadi itu sengaja direbus terpisah dengan metode kilat, yaitu cukup direbus 5 menit saja. Dan untuk cara merebus telur dengan metode kilat, tutorialnya itu sudah dibagikan di video sebelumnya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Oke, setelah telur dingin, yuk sekarang kita belah dulu ya. Kira-kira hasilnya itu seperti apa nih guys? Astagfirullahaladzim, ya Allah yuk. Aduh jangan. Guli nyigar sing hati-hati ngapa sih lah. Gan-gan no. Dasar sampai gedean kayak kia sih kepribadian ceritanya lah. Oke. Dibelahnya itu pelan-pelan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ternyata setelah diperam sekitar 3 minggu, hasilnya itu sudah terlihat cantik dan masih sempurna. Wow, amazing. Dan ternyata juga untuk rasanya itu nyaris mirip dengan telur asin biasa. Jadi rasanya itu asin, dan yang bikin beda menurut saya sih yang ini asinnya itu pas banget dan ada sensasi sedikit gurih dari rempah rendang yang dibalurkan. Catat. Oke, sekarang kita cek telur asin yang direbus 5 menit saja. Kira-kira hasilnya itu seperti apa nih? Ternyata seperti ini guys tampilannya. Jadi jika direbus kilat, telurnya itu memang masih bisa matang sempurna ya guys. Cuma untuk tampilannya itu terlihat B saja alias biasa banget gitu. So menurut saya sih kalau mau hasilnya itu lebih bagus dan awet lebih lama, sebaiknya itu memang direbus lebih lama, yaitu sekitar 2 jam dengan menggunakan api kecil. Catat. By the way, untuk tekstur adonan abu yang digunakan, jika mau dibuat lebih encer seperti ini juga boleh. Ini waktu itu kan saya bikin 2 resep sekaligus tuh. Dan yang satu itu sengaja menggunakan takaran air lebih banyak, yaitu sekitar 1 liter per 1 resep. Jika adonannya itu encer begini, maka sebaiknya susun telur dengan agak berjarak seperti ini dan biarkan terendam rata dalam adonan abu sekam seperti ini. Dan agar telurnya itu tidak mumbul keluar gitu alias muncul ke permukaan, kita bisa mengganjal bagian atas wadah dengan air yang dibungkus plastik atau potongan styrofoam atau apa gitu yang sekiranya itu telurnya bisa tetap dalam keadaan tenggelam dan terendam adonan abunya. Nah, karena penasaran, setelah 10 hari telurnya itu yang ini sudah saya panen ya. Dan setelah direbus, ternyata seperti ini guys hasilnya. Telur asin rendangnya itu belum terlihat masir, tapi untuk rasanya itu sudah cukup asin dan mantap. Yang jelas, jika ingin hasil telur asin rendang dengan bumbu rendang yang lebih terasa dan rasa asin yang masir gitu, kita bisa memeram telur dengan waktu yang lebih lama, yaitu sekitar 21 hari. Oke guys, demikian tadi cara membuat telur asin rendang ala The Hasan video. Semoga bermanfaat. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.